Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita bertemu kembali pada pembelajaran kompetensi dasar 3.8 menganalisis kisah teladan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat dan khalifah. Selanjutnya kompetensi dasar pada keterampilannya adalah mengidentifikasi keteladanan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat dan khalifah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui kepribadian Khalifah Ali bin Abi Thalib dan dapat menjelaskannya. Ya. Ini kita lihat peta konsepnya. Ali bin Abi Thalib dilihat dari kepribadiannya. Bagaimana silsilahnya? Bagaimana nanti keteladanan yang harus kita teladani. Ya, sikap-sikap positifnya. Selanjutnya, anak-anak, inilah silsilah dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berasal dari Bani Hashim, sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Ya. Dan ayahnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu saudaraan dengan bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Ya. Oke, beliau lahir tahun 601 Masehi atau 10 tahun sebelum kenabian. Ya, beliau lahir di Mekah. Selanjutnya beliau masuk Islam pada umur 9 tahun. Makanya beliau termasuk as-sabiqunal awalun, dari anak muda pada saat itu. Ya. Yang selanjutnya beliau memiliki banyak julukan atau kunyah. Yang pertama karamallahu wajhah. Terus ada Asadullah. Selanjutnya dia memiliki julukan Babul Ilmi. Beliau juga seorang imamul masakin dan dia pernah menjadi fidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Ali ini Khulafaur Rasyidin yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintah selama 5 tahun. Ya. Di antara sejarah atau buku-buku yang tercetak terdahulu ada yang mengatakan 4 tahun. Ya, ada yang
tahun. Jadi kebanyakan dari riwayat atau buku terdahulu itu Ali bin Abi Thalib memerintah selama 5 tahun. Mulai dari tahun ke-35 Hijriah sampai ke tahun 40 Hijriah. Nah, kita lihat berikutnya, beliau wafat pada tahun 40 Hijriah oleh seorang Khawarij. Khawarij itu adalah golongan yang keluar dari kelompok Ali. Waktu itu ada pertentangan. Nah, orang atau kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib ini namanya kaum Syiah. Ya. Nah, beliau wafat karena dibunuh oleh seorang Abdurrahman bin Muljam. Nah, karena kondisi politik pada saat itu yang kurang baik. Ya, selanjutnya beliau mempunyai keturunan Hasan dan Husain. Ya, pernikahannya dengan putri Rasulullah. Siapa itu? Fatimah Az-Zahra. Nah, sampai dengan saat ini yang punya keturunan sampai dengan saat ini adalah Hasan dan Husain. Nah, orang atau keturunan Nabi Muhammad itu yang laki-laki disebutnya Habib, nah, yang perempuan disebutnya Syarifah. Itu ya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Inilah silsilah Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama bertemu pada nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek dari keduanya antara Nabi Muhammad dan Ali. Maka hubungannya jadi seperti ini. Hubungan Ali dengan Nabi Muhammad yang pertama sebagai keponakan dan sepupu. Siapa keponakan? Yang keponakan adalah Ali. Ya, statusnya Nabi Muhammad dan Ali itu sepupu. Itu ya, hubungan kekerabatannya. Nah, setelah dewasa nanti Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah, maka hubungannya menambah, itu ya. Hubungannya sebagai mertua dan menantu. Siapa mertuanya? Nabi Muhammad. Siapa menantunya? Berarti Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah silsilah dari Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat bagiannya, Abdullah dan Abu Thalib sama-sama ayahnya Nabi Muhammad dan Ali, ini bersaudaraan. Itu ya. Baik, kita lanjut. Sifat-sifat positif Ali bin Abu Thalib. Ya. Yang pertama, karamah wahu wajah. Karamah wahu wajah itu adalah julukan yang diberikan kepada Ali karena yang pertama belum pernah menundukkan wajah ke berhala, tidak pernah wajahnya menundukkan wajah ke berhala. Maksudnya nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu ya. Yang ketiga, belum pernah melihat aurat orang lain. Ya. Yang ketiga, hatinya yang lembut, wajahnya penuh cahaya karena keilmuannya. Jadi karamah wajah ada beberapa pendapat. Yang pertama tadi ya, tidak menundukkan wajah ke berhala. Jadi terhindar dari yang musyrik.
Ya, belum pernah melihat aurat orang lain berarti dia tidak pernah bermaksiat. Ada yang berpendapat bahwa hatinya sangat lembut dan wajahnya penuh cahaya karena dia seorang yang cerdas. Tuh. Yang kedua, beliau mempunyai julukan Asyadullah atau singa Allah. Nah, ini yang memberikan bukti bahwa dia seorang pemberani. Kenapa demikian? Yang pertama, dia selalu terdepan dalam peperangan. Setiap ada peperangan yang dipimpin Rasulullah pasti ada Ali di situ. Ya. Yang kedua, tak pernah kalah dalam perang tanding. Nah, Ali ini seseorang yang memang pemberani. Dia maju duluan, 1 lawan 1. Ya, 1 lawan 1. Musuhnya 1, dari pihak muslimin 1. Dan tidak pernah kalah. Ya, selalu menang. Sehingga beliau setelah wafat Rasulullah bisa menggantikan sebagai khulafaur rasyidin. Yang ketiga, babul ilmi atau pintu ilmu. Ya, ini julukan ini diberikan kepada Ali karena memang beliau adalah seorang yang cerdas. Nabi Muhammad bersabda, "Ana matinatul ilmi wa Ali babuha." Aku adalah kota ilmu sedangkan Ali pintunya atau pintu gerbangnya, ya. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah mengapresiasi kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita lihat sifat yang keempat adalah Imamul Masakin. Ini julukan melekat pada Ali karena sangat peduli terhadap kaum fakir miskin. Ya. Bahkan dalam suatu cerita itu Ali bin Abi Thalib tidak punya makanan hari itu. Beliau bekerja sebagai pemintal benang dan dapat upah dibawa pulang sama Fatimah. Dibikin roti. Nah, setelah rotinya jadi, ada orang miskin, fakir miskin, yatim piatu pada datang ke rumah. Akhirnya dia sendiri tidak makan rotinya tersebut, tapi mengutamakan kepada fakir miskin dan anak yatim tadi. Subhanallah, ya. Akhirnya Pak Ali dan keluarganya, dan Ali dan Fatimah pada saat itu tidak jadi makan dan hanya minum air saja. Ya, baik. Yang berikutnya nomor 5, cerdas dan luas pengetahuannya. Selalu dapat menjawab pertanyaan dari lawan bicaranya karena keluasan ilmunya. Yang keenam, Nabi Muhammad juga menjadi fidak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya fidak itu? Menggantikan tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Pada saat itu Nabi Muhammad pada masa dakwah di Mekah, ini kan orang kafir Quraisy tidak suka mengusirnya dari Mekah, bahkan akan membunuhnya. Nah, pada saat mau dibunuh oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad tengah malam pergi dengan Abu Bakar. Nah, yang disuruh tidur di tempatnya Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib untuk mengelabui kafir Quraisy yang akan mencari Rasulullah. Apa yang terjadi? Kafir Quraisy tidak menemukan Nabi, hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Ini sebuah resiko, orang mau dibunuh, ya, Nabi mau dibunuh, beliau tidur di situ. Tapi demi keselamatan Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib menjalankan perintah itu. Subhanallah. Ya, nah ya, perjuangan dari seorang Ali bin Abi
Thalib, Ali bin Abi Thalib. Berikutnya, anak Allah Maha segalanya, namun keridhaannya tergantung dari ridhanya ayah ibu kita. Teruslah berbuat yang terbaik kepada orang tua kita agar selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang Khawarij, mana lebih utama, ilmu atau harta? Maka Ali menjawab, ilmu lebih baik dari harta. Ya. Kenapa demikian? Apabila ilmu dibagikan, maka dia akan bertambah. Ya, contohnya, seseorang mengajari kepada orang lain, maka ilmunya tidak akan hilang, tapi justru orang lain mendapatkan ilmu dari dia. Ya, jadi pada dasarnya ilmunya bertambah. Yang tadinya yang tahu satu orang, sekarang yang tahu 2 orang. Berikutnya, apabila harta dibagikan, maka akan berkurang. Iya, umpama kita punya tas 5, maka setelah tas dibagikan 3, harta kita jadi berkurang, tinggal 2. Itu ya. Nah, ini membuktikan bahwa ilmu lebih baik dari harta. Anak-anak tetap semangat, jangan lupa sholat, jaga badan, tetap sehat agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ساقه الله تعالى رحمة